Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala bahri syafa'a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadatina jami'an baitihi, jami'a dhurriyyatihi, jami'a ashabihi, khulafaihi al-arba'a, Sayyidina Abi Bakr wa Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wal malaikati al-muqarrabin, ulama'illahi al-'amilin, awliya'illahi as-salihin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita akan ngaji pada pagi hari ini seputar tentang bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam yaitu menegakkan agama Allah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, khususnya kepada umat Islam. Saudara-saudara sekalian, diceritakan di dalam hadis, yaitu sahih hadisnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahih Bukhari, di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah as-salat di Ka'bah, maka ada beberapa orang atau kerumunan kelompok-kelompok orang yang sengaja ingin mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelompok itu tak senang ke Kanjeng Nabi. Kelompok tersebut tidak suka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat di Ka'bah. Kemudian salah satu dari orang tersebut dia mengatakan bahwa siapa yang berani mengambil kotoran kemudian diletakkan ke orang itu berarti orang yang bagus. Satu di antara dari kerumunan kenika ada yang berani ngalak kotoran, sehingga makin celatong onta, kotoran binatang, kemudian dilemparkan kotoran itu ke punggung Rasulullah saat Rasulullah sujud di Ka'bah. Akhlak kafi, kening, ecok-kocok. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sengaja dibuli, sehingga bahasa makin dibuli oleh kerumunan tersebut, oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kepada Rasulullah. Ini tantangan Rasulullah. As-salat Rasulullah, ibadah dan Ka'bah, kemudian banyak orang tak suka kepada Kanjeng Nabi, dilempar Rasulullah dengan kotoran. Pas tepuk tangan kancane, setong tidak si bengal kenika, sing ngalak kotoran pas lempar ke Kanjeng Nabi dan tepuk tangan yang lainnya. Buli gini. Kemudian apa yang terjadi para tantretan sebatan kaula amun ceeki, kemudian putri tercinta baginda Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih kecil. Beliau anak Sayyidah Fatimah menyaksikan bagaimana ayahnya diganggu orang, bagaimana ayahnya dibuli orang. Apa yang dilakukan oleh Fatimah? Mendekat kepada ayahnya, kemudian ekala kotoran kenika disingkirkan dari punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu. Rasulullah marah, tak marah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anika orang yang sangat itu menunjukkan kesabarannya di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasulullah di dalam melaksanakan dakwah penuh tantangan, putri tercinta Sayyidah Fatimah anika senantiasa mengiringi beliau. Jadi beliau mulai masih kecil dididik
oleh Gusti Kanjeng Nabi bahwa begitu sulitnya menegakkan agama Allah butuh perjuangan dan pengorbanan. Ilana Sayyidah Fatimah ketika tumbuh menjadi wanita yang mandiri, wanita yang salehah sampai akhir hayat. Oleh karena itulah Kanjeng Nabi ini kan ada, inilah Fatimah di depan para umatnya. Ini Fatimah, putriku tercinta. Barang siapa yang mengganggu Fatimah, berarti dia mengganggu aku. Wah, demuna Gusti Kanjeng Nabi. Kasayangi. Pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai. Sampai di akhir hayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mau wafat, tawaffa ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil putri tercintanya, dibisikkan. Bisikan yang pertama, Sayyidah Fatimah menangis. Bisikan yang kedua, Sayyidah Fatimah tertawa. Kemudian yang menyaksikan tak berani, itu bertanya, karena tak kabel Sayyidah Fatimah. Setelah Rasulullah SAW wafat, ada yang bertanya. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, apa yang menyebabkan engkau ketika Rasulullah SAW berbisik, bisikan yang pertama engkau menangis, bisikan yang kedua engkau tertawa? Jawab Sayyidah Fatimah, bisikan yang pertama abahku berbisik bahwa sebentar lagi aku akan menuju panggilan Allah. Allah memanggilku dan aku akan menuju menghadiri panggilan Allah. Makanya nangis molar Sayyidah Fatimah karena ayahnya bahkan paneman keajunanna Allah molar. Karena Fatimah juga mencintai Rasulullah SAW, melayani Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah ini kealayani Kanjeng Nabi. Sayang si Rasulullah, sayang ke Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ke adinto sayang dekat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padu sayang nih kepada tante. Kemudian apa yang terjadi? Bisikan yang kedua, aku menangis kata Sayyidah Fatimah karena bisikan yang kedua aku tertawa karena ayahku mengatakan dan yang akan menyusul setelah aku adalah engkau Fatimah. Senang. Kenapa? Mak senang karena Rasulullah bekal abadi ke Allah yang akan menyusul sebentar lagi dirinya menemui Allah juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga. Apolonga ben apakna, apolonga ben abana, apolonga ben Rasulullah yang dicintainya. Senang nih kan. Para tante senang. Tetapi ketika Rasulullah SAW benar-benar tawaffa, maka Sayyidah Fatimah terpukul karena mana anak yang disayangi. Hatinya sosa. Karena sosa apa? Sayang ke Rasulullah. Hingga songkan, diceritakan sakit karena menahan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menahan rindu. Kemudian 45 hari di dalam sejarah diceritakan, ini 45 hari dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah mengalami sakit songkan. Karena kerong, songkan nabi ini apa? Songkan kerong ke Kanjeng Nabi. Mu mana bapak ini? Mana bapak pas sekaligus pemimpin umat yang beliau sayangi dan sayang kepada beliau Sayyidah Fatimah. Ini perjalanannya luar biasa nih kepada tantritan. Kemudian sayang ban Kanjeng Nabi, sayang juga ban Sayyidah Fatimah Rasulullah pas sobong umur terpukul hatinya, terpukul jiwanya. Bukan apa, sedih karena ditinggal Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintainya, yang disayanginya. Nah, kemudian 45 hari dari wafatnya Rasulullah songkan Sayyidah Fatimah. Songkan dan di dalam beberapa riwayat misalnya Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak misalnya, kemudian di dalam kitab yang lain beliau menyebutkan bahwa 90 hari ya,
Jarak 90 hari dari wafatnya Rasulullah. Kemudian Sayyidah Fatimah juga menuju Allah, panggil Gusti Allah yang kika untuk menyusul kewafatan dari ayahanda tercinta. Songkan cukan mereka nikah wafat tawafat cukan wafat abeli dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaraknya 90 hari. 90 hari berarti sanapa bulan? 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan Sayyidah Fatimah juga wafat. Abali ke Gusti Allah Subhanahu menemui yang kita untuk menyusul ayah tercintanya Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah. Dan nikah yang paling masyhur diceritakan oleh para sejarawan jadi kurang lebih 90 hari dari wafatnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah juga wafat. Para ajunan subhatan kaula amujeki saudara-saudaraku tercinta rahimakumullah. Kemudian diceritakan di dalam sejarah ketika Sayyidah Fatimah mau wafat kemudian lastari kenika kala lastari songkan kala di waktu sakitnya sebelum wafat waktu sakitnya kemudian mimpi mas. Nah, mimpi itu diceritakan Pak Kompol keluarga-keluarganya termasuk suaminya Pak Kompol pas bercerita yang kika dinto di dalam mimpinya bertemu dengan ayahku dan ayahku memanggil aku. Artinya Sayyidah Fatimah bakal paleman ke hadirat Allah. Panggil ban kanjeng Nabi. Dalam mimpena kenika. Dalam mimpena panggil ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pas ada berbaris malaikat dengan Sayyidah Fatimah dan malaikat itu membawa aku ke langit. Dan ketika aku menegakkan kepalaku ke langit, aku melihat singgasana istana yang luar biasa di atas langit. Artinya kemuliaan yang akan hakikat itu menunggu Sayyidah Fatimah. Menuju jemput putrinya Rasulullah, putri yang dicintainya. Dan siapa yang menyakiti Fatimah berarti dia menyakiti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian para tentretan setelah itu mulailah sakit sampai kurang lebih 90 hari. Kemudian detik-detik sebelum Sayyidah Fatimah Kak Dinto menuju Allah paleman ke hadirat Allah, maka banyak riwayat, tapi riwayat yang paling populer dan masyhur yang Kak Dinto kemudian memanggil pelayannya Asma, kemudian memanggil pelayannya engkau sadiaki tempat mandi, siapkan mandi, aku akan mandi. Kemudian mandi, siapkan bajuku yang paling bagus. Kemudian angkui baju sipol bagus, angkui om. Kemudian pas engkikan itu berbaring menghadap ke arah kiblat. Ada riwayat yang mengatakan kemudian sebelum itu beliau sholat dulu, sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat di sujud terakhir Sayyidah Fatimah paleman ke hadirat Allah. Tetapi wafatnya dalam keadaan bersujud. Ini banyak riwayat yang mengatakan. Tetapi Sayyidah Fatimah eraksa dan Gusti Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau memang titisan Sayyidil Wujud, baginda agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah nikah sejarah penting untuk diketahui dan dikemukakan. Walaupun banyak sejarah-sejarah yang lain, tapi lihat siapa yang mengkonstruk sejarah itu. Sejarah ini kan rekonstruksi atas peristiwa, tergantung siapa yang mengeluarkan sejarah. Ada sejarah misalnya tentang Indonesia Lambek. Nah, Indonesia. Lihat dulu sejarah kenikah. Siapa yang mengkonstruk? Nah, Indonesia dikatakan negara agraris. Ya, padahal Indonesia dikelilingi oleh laut. Kenapa? Yang menciptakan Balente. Agar apa? Agar Indonesia jauh dari laut. Karena laut banyak ikan-ikan yang mencerdaskan manusia. Cek apa gendengnya. Makanya sejarahnya kebay ben-belente. Padahal negara maritim, Indonesia sangat maritim daripada agraris. Nah, tergantung sejarahnya. Nah, yang mengkonstruk, yang membuat sejarah itu siapa? Nah, ini kan.
Tergantung kita. Makanya kalau pun panjenengan semakin banyak media sosial, hati-hati. Karena beberapa hari ini viral di media, ada seorang kiai, ada seorang mubaligh banyak, ya kan? Kemudian dia menyampaikan sejarah yang menurut saya jauh dari sejarah-sejarah mainstream yang ada. Sejarah yang menunjukkan Sayyidah Fatimah sobung umur yang kika dito karena ada sahabat Nabi yang berusaha ingin membunuh Sayyidina Ali. Rakana. Sahabat pada matinya sahabat. Sahabat di dalam hatinya ada Rasulullah. Sahabat di dalam hatinya ada perjuangan Rasulullah. Dan nikah penting untuk diketahui kuliah baca nikah. Cek pang narema, becengan cek pang narema sejarah yang dituturkan oleh siapapun saja. Kau tuh ditelaah. Kemudian pas saya cerita aki kan nikah, di salah satu mubaligh kan nikah di media sosial yang lagi viral semakin nikah. Ada sahabat yang menyerang Sayyidina Ali, ada di rumahnya. Pas Sayyidah Fatimah kemudian menghalanginya, cak pun pas kemudian paksa dobrak pintunya sampai Sayyidah Fatimah ekepek labung. Karena ekepek labung sampai sobung umur, sampai diinjak-injak. Nah ini kan para tentreta. Ini kan satu sejarah yang tak masuk akal menurut saya. Kenapa? Coba sahabat bisa mau membunuh sahabat. Sahabat ni kayak jamin ban Kanjeng Nabi masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Tirmidzi mengatakan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah. Banyak. Wa Zubair fil jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, nomor 2 Sayyidina Umar, nomor 3 Sayyidina Uthman, nomor 4 Sayyidina Ali, nomor 5 kemudian Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair. Banyak, ada 10 orang. Maka bayangkan, orang yang jamin masuk surga tega membunuh sahabat yang ada. Orang yang semak ban Kanjeng Nabi ini ke sitrum kuat, tak bisa. Elak, dendamnya sudah hilang, dendamnya sudah lepas. Napa boleh pas sampai cengince Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Coba orang sahabat ni kayak jamin ben Allah masuk surga. Napa boleh pas sampai benci ka Sayyidah Fatimah, ceng Kanjeng Nabi ada bu. Siapa sih benci ka Sayyidah Fatimah, berarti dia benci dan benci kepadaku. Coba. Tak kira, makanya sejarah itu jangan mudah dipercaya. Menurut kita tak masuk akal di dalam sejarah-sejarah yang lain. Karena sahabat siapa dan ben Kanjeng Nabi elang dendam mawon. Elang. Mungkin bagi kita masuk akal, maksudnya bisa terjadi bagi kula ben panjenengan. Misalnya kita sesama sahabat, kita sakancaan, saling bertukar karena politik, kita mungkin terjadi. Karena abah ni kan tak sampung ke Kanjeng Nabi gitu. Karena kula pun panjenengan ni jauh berkanjeng. Ni sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Atena dipupuk, disuburkan dengan hati-hati perdamaian, hati-hati pencerahan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah. Oleh karena itulah banyak versi sejarah, tapi sejarah yang paling masyhur mengatakan Sayyidah Fatimah yaitu wafat dalam keadaan sujud. Dan nikah. Makin banyak nih kan, mau tak ngaji panjenengan nengku, ternyata karena makin banyak aliran-aliran yang benci kepada sahabat yang 3, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Ini benci mas, coba, mak bisa benci ke sahabat, berarti mau benci ke sahabat tanda ke kanjeng Nabi, jamin surga ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini sahabat yang nolongi perjuangan kanjeng Nabi pas eka benci, tahun. Mau baca kau ulama tak oleh orang ke si alim siapa puput ilmu apalagi baca ke sahabat. Makanya hati-hati ketika orang sudah mulai benci kepada seseorang, itu bukan pengikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh pas benci ke sahabat yang melayani Rasulullah.
Karena itulah hati-hati, nikah sejarah ini sengaja saya sampaikan pada pagi hari ini karena makin pun banyak viral di mana-mana. Takut pula berpancing dengan anak-anak kita berak maca ke nikah tahun yang sejarah yang lain, kemudian pas menyimpulkan bahwa terjadi pergolakan di antara sahabat. Sampai kini kamu balik ini mengatakan, sampaikan Fatimah bahwa sahabat ayahmu saat ini sudah murtad semuanya. Loh, sahabat saya jamin masuk surga bisa murtad. Lah nikah, coba tak masuk akal nikah. Oleh karena itulah jangan kekapi napa sebada nang napanya mana video ada yang di media sosial, di TV, jangan mudah ditelan mentah-mentah. Kita ukur dengan nalar, dengan sejarah-sejarah yang lain. Sejarah nikah hasil konstruksi manusia. Rekonstruksi atas peristiwa, lihat rekonstruksinya disesuaikan dengan sejarah-sejarah yang lain. Dan nikah. Oleh karena itulah nikah Sayyidah Fatimah cintai Kanjeng Nabi milana wafatnya dengan sujud. Dan nikah para tantritan sultan keulama itulah sekelumit dari sesuatu yang ada di balik kemuliaan Rasulullah dan kemuliaan yaitu ahli bait Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Salah satunya adalah putri tercinta baginda Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan apa? Sayang ke Rasulullah, sayang ke keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kalau berpancing dengan cukan Apollo dan iswarga asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.